Bala Daturanga itu merupakan bangunan cagar budaya yang baru ditetapkan oleh Bupati Sumbawa melalui SK-nya di tahun 2022 lalu. Nah, Bala Daturanga ini mencoba untuk melestarikan berupa bendanya maupun juga merupakan warisan budaya tak benda. Kembali bersama kami dari Museum Bala Daturanga dan juga Kronik Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sobat museum dimanapun berada, kita berbicara banyak tentang Hari Museum Internasional 2023 bersama narasumber kita, Mbak Yuli, pada kesempatan malam hari ini. Tadi beliau menyinggung tentang museum yang menyimpan benda antik. Ya, dari dulu di masa kami sejak taman kanak-kanak bahkan sebelum masuk usia sekolah ya Mbak Yuli, diajak oleh guru dan juga orang tua mengunjungi sebuah museum. Itu yang kita lihat adalah barang-barang antik. Ya, ditambah lagi dengan pengalaman nonton televisi dan juga film, ada barang-barang seperti peninggalan kerajaan zaman dulu seperti barang-barangnya Aladin dan lain sebagainya. Sehingga kita beranggapan bahwa museum ini adalah tempat penyimpanan barang-barang orang-orang di zaman batu, misalnya zaman-zaman kerajaan seperti itu. Apakah museum itu sebatas itukah? Atau mungkin ada yang lain dari museum? Nah, sebenarnya ngomong soal barang antik sebenarnya tidak tidak salah juga gitu ya, karena memang museum itu adalah sebuah institusi sebenarnya ya yang permanen gitu, yang sifatnya itu memang mengumpulkan, yang tugasnya fungsinya itu mengumpulkan lalu terus kemudian mengkaji sebenarnya, terus baru kemudian mendisplay atau memamerkan barang-barang yang dari masa lalu. Nah, barang-barang dari masa lalu terutama benda-benda kebudayaan gitu, namanya kita sering sebut sebagai artefak budaya dari masa lalu seperti itu. Nah, itu memang tidak salah seperti itu. Nah, yang menjadi salah ketika di masa sekarang kita tetap beranggapan bahwa museum hanya seperti itu. Oke. Nah, karena sekarang itu jauh lebih berkembang, jauh lebih berinovasi gitu ya. Museum itu bahkan dia punya sikap yang sudah mengintervensi isu-isu global, isu-isu yang menjadi yang menjadi persoalan dunia seperti itu. Nah, mungkin beberapa museum yang ada di Indonesia itu sedang merevitalisasi diri dengan program-program publik yang mereka punya. Misalnya kemarin saya cek di website Museum Keraton Jogja atau di Museum Nasional Republik Indonesia. Lalu kemudian di museum-museum swasta seperti Museum Ulen Sentalu itu mereka memiliki upaya-upaya untuk merevitalisasi diri agar keluar dari konsep hanya menyimpan benda-benda antik. Nah, bayangan saya itu tuh juga museum itu tuh harus bisa keluar dari paradigma orang buangan tadi, dan yang diisi oleh orang-orang buangan, staf-staf yang tidak berfungsi, mungkin punya kasus, mungkin pekerjaan sebelumnya, ayo mutasi ke museum. Nah, itu sering terjadi di museum-museum pemerintah ya. Nah, lalu kalau seperti ini, paradigma seperti ini masih terus berlanjut, di mana leadership seorang pemimpin itu untuk membawa visi museumnya? Apa sih visi museumnya gitu? Hanya sebatas menyimpan lagi gitu ya, karena kita tidak mau merubah visi, atau justru kita menangkap peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh museum untuk berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan banyak komunitas, banyak lembaga untuk keluar dari paradigma lama itu dan sama-sama menyongsong paradigma baru. Nah, museum pada tahun 2022 itu tuh ada kesepakatan ya dari International Council of Museum, itu Extraordinary Assembly-nya, itu tuh mengeluarkan pengertian baru dari museum setelah 15 tahun dari pengertian yang lama yang lama itu baru berubah gitu ya. Nah, bahwa sekarang museum itu masih merupakan sebuah institusi nirlaba permanen gitu ya. Nah, dia tuh bertugas untuk mengumpulkan, lalu kemudian memelihara, lalu kemudian mendisplay atau memajang gitu, lalu kemudian melakukan pameran-pameran gitu terhadap kajiannya, terhadap koleksinya dengan sebelumnya mengkaji koleksi tersebut. Nah, namun sekarang itu juga ada memasukkan bagaimana cara mengakses museum. Museum itu harus aksesibel sekarang itu.
semua orang harus bisa berkunjung ke museum tanpa ada tanpa ada istilahnya hambatan seperti itu. Lalu inklusif, museum itu untuk semua orang. Nah, dia tidak terbatas hanya untuk orang yang berpendidikan tinggi, untuk berpendidikan yang ilmu budaya saja gitu. Tapi untuk siapa saja, bahkan untuk kalangan minoritas, untuk misalnya teman-teman disabilitas, terus kemudian untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti itu, bahkan untuk teman-teman yang ingin healing misalnya dari persoalan psikologis, kesehatan mental mereka, itu bisa terakses dengan museum. Jadi ada visi yang seperti itu sekarang. Lalu yang terakhir, museum itu bisa menghadirkan program-program yang sifatnya merangkul partisipasi publik, komunitas-komunitas itu berperan gitu ya. Dia bisa meramaikan museum agar bisa dapat fungsi edukasinya dapat, fungsi rekreasinya dapat gitu. Bahkan juga fungsi refleksi di sini. Refleksi itu juga bisa diartikan dia bisa menyembuhkan gitu ya, healing terhadap apa yang dia rasakan gitu. Bisa juga dihadirkan oleh museum. Maka sekarang paradigma lama itu, tempat benda antik itu gitu ya, itu sekarang jauh ditinggalkan. Museum-museum sekarang sudah tidak lagi hanya sebatas tempat penyimpanan, tapi ada kajian yang berupa sesuatu informasi yang melekat pada benda itu gitu ya. Kalau misalnya museumnya itu adalah bendanya adalah warisan budaya benda disimpan di museum. Nah sekarang juga warisan budaya tak bendanya juga ikut didisplay oleh museum. Jadi lengkap semuanya, antara benda maupun informasi yang melekat di benda itu gitu, sehingga itu bisa menjadi satu pengetahuan buat masyarakat seperti itu. Dan mengunjungi museum masih banyak dalam paradigma masyarakat, kita ke museum itu karena pertama ada tugas, itu aja sih ya Mbak Yoli. Kalau demikian, museum, apa yang dilakukan oleh museum untuk bisa menarik minat masyarakat tanpa berpikir bahwa itu adalah tugas gitu loh ya, seperti yang tadi Mbak Yoli sampaikan kepada kita. Nah sebenarnya kita di Museum Bala Daturanga itu sebenarnya ingin sekali menghadirkan banyak sekali program-program publik gitu ya, program-program yang kira-kira bisa untuk menarik menarik partisipasi publik agar berkunjung ke Museum Bala Daturanga gitu. Tidak sekedar melihat dan ingin tahu soal benda cagar budayanya saja, tapi museum itu jadi ruang publik untuk berinteraksi seperti itu. Nah misalnya, kemudian ada komunitas yang sama-sama suka merajut, ada komunitas yang sama-sama suka menulis sejarah, ada komunitas yang sama-sama suka menapaktilasi jejak-jejak sejarah masa lalu gitu. Nah museum itu bisa turut menjadi wadah untuk menghadirkan itu. Dari apa? Dari bendanya, lalu dari benda yang dikaji kayak gitu. Nah bisa saja misalnya, saya pengen tahu sejarah tentang bagaimana sih Indonesia itu bergabung dengan bagaimana sih Sumbawa itu bergabung dengan NKRI. Itu ada datanya, semuanya ada di Museum Bala Daturanga. Jadi kita Mhm. bisa menghadirkan cerita-cerita itu dengan titik masuk dari bendanya seperti itu. Nah, jadi sehingga publik itu tuh turut berpartisipasi, kemudian dia mengajak temannya untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh museum. Siap, artinya berawal dari rasa penasaran sobat museum, maka museum pun akan ramai dikunjungi gitu ya Mbak ya. Iya, belum 1 tahun sejak diresmikan oleh Bupati Sumbawa, Bala Daturanga menjadi museum. Tapi di usia yang sangat muda ini, Museum Bala Daturanga ikut loh berpartisipasi dalam event internasional Museum Day 2023. Ini gimana ceritanya ini bisa sampai ke sini? Ini sebuah prestasi yang cukup awesome, membanggakan gitu. Sebenarnya kuncinya itu lebih banyak kita kepoin internet. Tadi saya sebutkan tadi ada organisasi yang namanya International Councils of Museum ya. Jadi International Councils of Museum ini merupakan organisasi tertua ya yang mewadahi museum-museum yang ada di dunia. Nah, jadi pada saat itu saya cek gitu. Ternyata dia punya map interaktif. Saya baca kegiatan-kegiatannya. Nah, dia bilang bahwa
partisipasi masyarakat pecinta museum di seluruh dunia itu tuh akan membuat gaung dari International Museum Day ini semakin besar dan membuat peran-peran museum itu bisa tersebar ke masyarakat secara masif gitu. Oke. Nah, salah satunya ya berpartisipasi. Caranya kamu pelaku museum gitu ya, buat semacam kegiatan-kegiatan yang nanti akan bisa di-share dengan hashtag IMD gitu ya 2023, lalu Sustainable Museum dan Museum for Wellbeing, lalu tag kepada ICOM official yang berada di Prancis kayak gitu. Oke. Nah, lalu kemudian dia bisa memberikan kita akun gitu untuk untuk mengunggah kegiatan kita apa, poster kita apa kayak gitu, kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, Siap. sehingga itu yang membuat Museum Bala Daturanga tertarik untuk berpartisipasi. Selain juga ini juga merupakan hal yang kita inginkan selama ini gitu, ada networking, ada kerjasama, terus kemudian ada jaringan dengan museum-museum lain di Indonesia maupun di dunia. Nah, sehingga Bala Daturanga tidak seperti katak dalam tempurung. Betul, gitu. betul. Harus dia bisa punya jaringan yang kuat untuk misi museumnya itu bisa juga masif ke banyak orang. Oke, siap. Nah, leadership seperti inilah yang diharapkan ada di setiap museum, terutama yang ada di daerah kita, museum Kabupaten Sumbawa ini ya Mbak Yul ya. Oke, semoga mudah-mudahan ini bisa ya didengar oleh sobat museum dan juga pemerhati museum dimanapun berada. Nah, berbicara tentang museum, kemudian juga kita berbicara cagar budaya. Ada begitu banyak cagar budaya di Tanah Samawa Intan Bulaing ini Mbak Yul. Kalau bicara keterkaitan antara cagar budaya dan museum ini ada nggak sih? Ada. Karena cagar budaya itu seperti yang sudah saya singgung di awal, dia itu ada yang berupa benda, ya, ada yang berupa benda, ada yang berupa bangunan, terus kemudian ada yang berupa struktur, terus situs. Lalu terakhir kawasan cagar budaya, baik yang ada di atas daratan maupun di dalam lautan gitu ya, yang usianya di atas 50 tahun. Itu tuh sudah bisa masuk sebagai ODCB atau objek yang diduga sebagai cagar budaya. Cagar budaya, nah, oke. Banyak saya lihat di unggahan-unggahan Facebook gitu ya, terutama yang ada di Sumbawa pada masa lalu. Dia bercerita tentang, oh ini loh ada makam di hutan, oh ini ada rumah panggung peninggalan pangkat adat kesultanan yang ada di Lape ataupun yang ada di Empang, ada yang ada di Alas seperti itu. Oke. Nah, apakah itu cagar budaya? Nah, sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah atau oleh bupati ya dalam hal ini, dia belum mendapat predikat cagar budaya. Oke, kalaupun usianya sudah di atas 50 tahun. Dia perlu kajian. Oke. Dia perlu pendaftaran, dia perlu pendataan, perlu pendaftaran, perlu pengkajian, lalu kemudian rekomendasi untuk ditetapkan oleh bupati. Ada tahapan itu. Dan ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya. Maka Sumbawa itu sangat beruntung ya. Kita sekarang sudah punya tim ahli cagar budaya loh. Oh. Ya, even provinsi saya merasa provinsi belum. Ini luar biasa nih. Ini luar biasa capaian dinas kebudayaan kita ya. Lalu kemudian itu membuktikan juga concern dari pemerintah daerah kita itu besar terhadap cagar budaya. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk apresiasi yang luar biasa sebenarnya terhadap kemajuan kebudayaan. Oke, siap. Sehingga keterkaitannya tadi dengan museum tadi, benda-benda yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya itu tuh bisa menjadi koleksi dari museum tadi. Oke, siap. Nah, lalu bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, ketika dia beralih, dia itu bisa dimanfaatkan, dipelihara dan bisa dimanfaatkan fungsinya sebagai museum, sehingga bangunan itu juga cagar budaya, benda di dalamnya juga bisa cagar budaya. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kayak Bala Daturanga, itu jenis museumnya bisa dikatakan sebagai menempati bangunan cagar budaya, namun rumah itu juga punya cerita, sehingga jenisnya bisa dikatakan sebagai historical house museum. Jadi museum rumah bersejarah. Nah, dalam loka itu juga bisa kategorinya menjadi museum rumah bersejarah, karena itu dulu adalah istana, sebuah istana Sultan Muhammad Jalaluddin III, seperti itu. Nah, jadi
ini adalah keterkaitannya. Jadi dia akan semakin mantap posisinya dan juga pemeliharaannya ke depan, karena pemerintah menjamin pemeliharaan dan kelestarian dari bangunan cagar budaya tersebut gitu, karena sudah ditetapkan oleh Bupati. Ada undang-undang cagar budaya. Oke, luar Ketika biasa. undang-undang cagar budaya ini juga secara rinci bagaimana cara pendataannya, bagaimana cara menetapkan, mengkaji, lalu kemudian merekomendasikan, menetapkan, bahkan menghapus sebuah benda atau sebuah bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ketika dia sudah tidak memenuhi fungsi cagar budaya lagi, ya dia bisa dihapuskan sebagai status cagar budayanya, tapi tidak dari database cagar budayanya. Nah, sehingga ini yang menurut saya merupakan potensi besar Sumbawa itu ya. Kita punya tim ahli sekarang. Kita punya tim pendataan cagar budaya. Baik, sehingga baik. Menurut saya yang perlu menjadi concern pemerintah daerah itu adalah anggaran. Anggaran untuk ya bagaimanapun ini investasi besar ya. Investasi besar saya bilang begini karena investasi pengetahuan besar. Betul. Kita tidak lagi akan gamang mencari identitas kita sebagai tahu kita tanah Samawa ya, sebagai tahu tanah Samawa gitu ya. Iya. Ketika kita sudah punya data, ketika kita sudah punya penelitian, ketika kita sudah punya tempat penyimpanan, ketika kita sudah punya bangunan yang sudah terjamin pemeliharaannya, keselamatannya oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, ini juga merupakan satu kekayaan ketika itu menjadi sebuah kawasan atau sebuah tempat wisata heritage. Itu orang itu bisa datang untuk membayar untuk tahu cagar budaya. Kalau ada pendapat yang lucu nih, saya dengar dari komunitas Historia ya, Mas Asep Kambali, dia mengatakan bahwa orang Eropa dia mendapat uang dari bangunan tua. Sedangkan orang Indonesia dapat uang dari menjual bangunan tua. Nah, ini menurut saya ada benarnya juga gitu loh. Karena banyak sekali bangunan tua yang udah dianggap tidak layak itu dijual. Banyak sekali dijual. Padahal kalau itu kemudian dipelihara, dimanfaatkan, dikaji, adakah sejarahnya, orang itu bisa memanfaatkan itu tuh ya sebagai salah satunya sebagai museum mungkin ya. Betul. Tapi bisa juga dimanfaatkan sebagai tempat-tempat untuk perkantoran mungkin. Kalau misalnya di Museum Bank Indonesia itu bangunannya cagar budaya. Bank Indonesia itu Javasche Bank kan, gedung bank peninggalan kolonial. Nah, tapi kemudian sekarang Bank Indonesia itu akhirnya punya museum Bank Indonesia yang perkantorannya sendiri pun juga dipelihara sebagai perkantoran Bank Indonesia. Nah, itu luar biasa, salah satu contoh ya, banyak. Nah, perlu kita coba juga di daerah-daerah seperti itu. Ada pemanfaatannya, lalu kemudian punya manfaat ekonominya bagi komunitas. Siap. Even pemerintah sudah memberikan dukungan yang begitu luar biasa ya. Tinggal kita sebagai masyarakat juga ikut memberikan dukungan juga pada pemerintah. Ada bangunan ataupun mungkin sesuatu yang sepertinya bernilai sejarah. Ini langkah kita masyarakat bisa langsung menyampaikan kepada pemerintah atau gimana ini? Nah, kalau misalnya sifatnya itu adalah benda yang ditemukan gitu ya, lalu terus kemudian ini diduga wah ini sih sepertinya ini antik gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menghubungi Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan terkait, ada bidang kebudayaan, kan ada tim pendataan cagar budayanya, itu melaporkan ke situ, jadi melaporkan benda tersebut, oh ini ditemukan oleh siapa. Nah, lalu kemudian ada proses pendataan, ada proses turun lapangan, observasi, wawancara dan lain-lain. Lalu ketika datanya terkumpul, itu ada proses pengkajian dari tim ahli cagar budaya. Tim ahli ini setelah mengkaji, dia lalu akan membuat rekomendasi kepada bupati, oh hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, lalu dari situ kemudian diusulkan, direkomendasikan ke bupati, setelah dipelajari data-data yang kuat dan sebagainya, baru kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya. Siap. Nah, peran masyarakat itu juga ketika bangunan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, dia harus punya
upaya untuk memelihara juga. Jadi jangan mengotori, jangan merusak, jangan mencoret-coret kayak gitu ya. Hanya karena ini dianggap sebagai bangunan tua yang tidak berfungsi. Oke. Jadi itu peran komunitas juga yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Terhadap pemeliharaan cagar budaya. Siap. Nah, Sobat Museum, kita masih punya satu segmen lagi nanti Mbak Yul ya. Ya, kita jeda dulu, kami akan kembali masih bersama kami Talk Show di suasana Hari Museum Internasional 2023.